Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Bapak Saifuddin selaku Kepala MTS yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, anak-anaknya semuanya dari kelas 7, 8, 9 yang saya cintai. Alhamdulillah siang hari ini dapat bertemu lagi dalam rangka pengajian untuk anak-anak siswa-siswi MTS Jambul Maulana. Semoga acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semuanya dijadikan hamba Allah yang bahagia, sejahtera, selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Salam salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Anak-anak semuanya, kemarin saya menyampaikan kiat-kiat sukses belajar. Sekarang nanti saya akan menyampaikan tentang peristiwa penting di hari ini. Hari ini itu adalah hari yang bersejarah. Apa itu? Hari? Ayo, masuk orang ngerti. Hari Kesaktian Pancasila. Kalau kemarin tanggal 30 apa? Tanggal 30 itu hari apa? G30. G itu apa toh? Gerakan 30 S-nya September PKI. Kemarin adalah hari pemberontakan PKI di Indonesia. Nah, hari ini adalah hari kesaktian, menunjukkan bahwa Pancasila ketika mau dirongrong, mau dirobohkan, mau diganti oleh PKI, Allah selamatkan Indonesia masih berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya, saya mau menyampaikan yang pertama. Kalau kemarin itu adalah kiat untuk sukses, sekarang adalah bagaimana kita untuk menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat itu menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, itu ada 7 indikator. Kalau kalian itu bisa membiasakan itu, maka kalian termasuk anak yang hebat. Tuh, siapkan tulisannya, siapkan pulpennya, bukunya mana kok untuk menunggu ciri-ciri anak yang hebat menurut Kemendikdasmen itu, yang pertama anak hebat itu jika mampu bangun pagi. Bangun pagi, membiasakan untuk bangun pagi. Jadi bangun pagi itu jam berapa? Jam 5, jam 9. Subuhnya sekarang jam berapa? Jam 4. Siapa yang sudah bangun jam 4? Oh. Bisa bangun pagi, ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Tuh, bangun pagi, orang yang bisa membiasakan bangun pagi akan mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan keberkahan itu di pagi hari. Syukur kalau sebelum sholat subuh itu bisa mandi dan menjalankan sholat tahajud, itu luar biasa lagi. Tapi bisa bangun pagi. Kalau sekarang subuhnya jam 4, sudah bangun di jam 4, berarti kalian semua mempunyai keistimewaan, mempunyai tanda-tanda sukses. Kalau itu terus menerus. Yang kedua, bahwa ciri-ciri anak yang hebat itu adalah yang tekun beribadah.
Beribadah itu dengan apa? Beribadah itu apa? Indikatornya apa? Ayo. Menjaga, menjalankan sholat 5 waktu. Yo sapa? Sik wani jujur, sik maesuk ora subuhan, ora sholat subuh. Jujur tidak menjalankan sholat subuh. Yang laki-laki 1, 2, 3, 4, 5. Yang tadi pagi tidak sholat subuh loh. Nah, yang perempuan 1, 2, 3. Miftah? Coba. Yang pertama ayo, saya menilai jujur kamu. Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Yang 1, 2, 3, 4. Yang laki-laki berapa tadi? 1. Oh, terus apa nih? 3. Ada lagi enggak? Jadi kalau kalian itu kepengen, ini jadi kepengen jadi wong sing sukses ora toh? Pengen sukses apa gagal? Apa mung biasa-biasa wae? Ya, kalau kepengen menjadi orang yang berhasil, ya, tandanya yang kedua itu adalah rajin beribadah. Jagalah sholat 5 waktu. Kalau kamu menjaga hak-haknya Allah, ihfazillah, jagalah hak-haknya Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Kalau kamu menjaga sholatmu, maka Allah akan menjaga rezekimu. Rezeki itu apa? Coba saya ngerti rezeki. Rezeki itu apa? Apakah rezeki itu uang? Hah? Apakah rezeki itu uang? Ya, uang termasuk rezeki. Apakah sehat itu rezeki? Ya. Apakah panjang umur itu rezeki? Ya. Mempunyai keluarga, ayah dan ibu, rezeki? Ya, rezeki itu sesuatu yang menyenangkan kita, yang membawa kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki. Ya, rezeki. Jadi indikatornya, tandanya anak yang hebat itu, yang kedua adalah yang bisa menjaga sholatnya, ibadahnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu apa? Sholat itu apa? Imaduddin itu apa? Tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomadin. Orang yang menjaga sholat sama dengan menjaga agamanya. Waman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamadin, dia telah menghancurkan agamanya. Semuanya Islam? Ya. Islam semua? Ya. Oh, kalau kamu ngaku Islam, maka kerjakanlah sholat, kecuali yang berhalangan. Kalau berhalangan pas lagi M itu apa? Menstruasi. Kalau yang laki-laki M itu berarti males. Kalau tidak berhalangan maka jagalah sholat, kecuali lupa. Pernah lupa? Oh, kalau lupa nggak berdosa. Yang berdosa itu nek lupa. Lupa ada bahasa Indonesia yang lupa. Pura-pura lupa. Nek basa Jawa ngelali. Tanda yang hebat itu yang ketiga, yang mempunyai kebiasaan berolahraga. Olahraga itu tidak harus mahal-mahal, tidak harus membeli sepeda sing jalan di tempat. Itu namanya apa? Treadmill. Apa? Treadmill. Tidak harus yang angkat berat. Tidak harus nggo tangan apa ditarik luar kan jenenge? Ada pernya itu loh. Wes pokoke ngono kae lah. Olahraga yang murah, paling murah itu apa? Jalan kaki. Bisa jalan kaki 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam. Itu akan menyehatkan tubuh kita. Nah, jalan kaki.
Olahraga yang bermanfaat lagi, ya dapat olahraganya, dapat pekerjaannya apa? Kalau mau nyapu, olahraga Zan. Olahraganya apalagi masak ya, wirawiri ya wis gerak itu. Angkat kayu. Angkat kayu. Oh. No, itu olahraga. Insya Allah kalau tubuhnya sehat, maka apapun, mau berbuat apapun, beribadah, bekerja, belajar, maka tidak akan berhalangi. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Makan sehat. Jangan lupa sarapan pagi untuk sekolah. Tapi kalau sarapan jangan kebanyakan. Nek kebanyakan dari ngantuk. Pengelian ya rapi. Nek pengelian ya jadi lemes. Yang kelima, tanda generasi yang hebat itu yang senang belajar, membaca buku. Kemarin sudah saya sampaikan. Membaca buku itu adalah jendelanya ilmu. Kalian membaca tentang sejarah, apa yang kamu dapat? Sejarah. Kalau kamu banyak belajar sejarah, apa yang kamu dapat? Sejarah. Kok sejarah gitu? Kok ilmu gitu? Pengetahuan. Kalau kamu banyak belajar menguasai tentang sejarah, maka gimana? Jadi punya pengalaman. Mempunyai wawasan yang luas. Kehidupan itu adalah sejarah yang diulang-ulang. Manusia itu juga hidupnya itu hanya sejarah yang diulang-ulang. Nah itu. Jadi kehidupan kita, apakah kita itu nanti sukses atau tidak, sebetulnya adalah hanya perbuatan kita yang diulang-ulang. Kalau yang diulang-ulang itu baik, maka akan sukses. Kalau buruk, maka akan celaka. Tuh. Kalau belajar tentang bahasa, menguasai bahasa, berbagai macam bahasa, maka apa yang kamu dapat? Ilmu. Oh, yo ilmu kabeh, Mas. Kowe iso basa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa isyarat. Enggak gagap. Maka apa? Enggak gagap. Maka akan luas pergaulannya. Ketemu Londo ya iso. Londo iso apa toh? Belanda. Ketemu orang Inggris bisa ngomong, ketemu orang Arab bisa ngomong. Lha saiki nek ora iso ngomong, basa Jawa ora paham. Repot. Bahasa Indonesia ora paham. Sudah repot meneh. Nah, orang yang banyak menguasai bahasa maka akan luas pergaulannya. Berikutnya, generasi yang hebat, anak yang hebat itu yang bermasyarakat, yang mampu bersosial, hidup sosial. Bahwa kita itu adalah manusia sosial, tidak bisa hidup sendiri. Apa sing ngono sing urip dhewe? Tidak bisa. Kamu pakai pakaian sudah melibatkan berapa banyak orang. Makan saja sudah berapa banyak orang yang kita libatkan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Semakin orang pinter dalam bergaul dengan masyarakat, maka apa yang didapat? Yuk, koneksi. banyak peluang. Sebetulnya kesuksesan itu hanyalah karena kita bisa mendapatkan peluang. Tapi iso kerja, awane yo. Ya masyarakat sini banyak yang bisa kerja, awane ning wig. Wig itu apa? Pabrik rambut kuwi yo, rambut palsu yo. Bisa kerja di rokok. Bisa kerja di motor apa? Ahas, bengkel. Bisa kerja di konveksi. Konveksi apa? Siapa sih ngerti konveksi? Toko pakaian, German. Bisa kerja di pertanian. Kenapa kok bisa masuk di situ? Karena kenal orang dalam, orang yang sudah bekerja di situ. Maka anak-anakku semuanya, tidak semua skill, apa skill? Kowe ngerti skill ora? Kemampuan. Tidak semua kemampuan dan keterampilan itu menjamin sukses. Tidak mesti orang yang lulusan misalkan elektro, orang yang lulusan mesin,
orang yang lulusan misalkan ekonomi, orang yang lulusan pendidikan, itu mesti besok setelah lulus kerja sesuai dengan ijazahnya. Ya ora? Nek Bu Tanti sesuai karena beliau lulusan bahasa Inggris. Pak Rahman sesuai, tapi bukan jurusan guru. Saya juga dulu tidak sesuai karena saya bukan jurusan guru. Teman saya itu jadi kepala KUA dulunya lulusan mesin. Terus kuliah ning UIN. Tidak semua orang itu bisa bekerja sesuai dengan jurusan sekolahnya. Ada yang lulusan mesin kerjanya di rumah makan Padang. Percaya orang? Hah? Ono sing jurusan listrik kerjane neng toko pakaian. Percaya ora? Ono sing tata boga kerjane nang apa tadi? Jahit. Oh, jahit sesuai. Oh, boga ya. Tata boga busana malah jahit, sing jahit malah dodol panganan. Kenapa kok orang bisa seperti itu? Kerja itu urusannya nanti adalah peluang dan koneksi. Koneksinya apa? Kenalan. Saya pernah beli komputer ya, beli komputer di Jogjatronik sana. Saya tanya mbak itu mau si apa jenis bagian pelayanan itu namanya apa? SPG. SPG-nya saya tanya mbak, nama selalu mbak. Lu saking Gunung Kidul pak. Loh, aku yang Gunung Kidul. Panjenengan iso kerjane kene kuwi piye? Ngelamar. Jenengan lulusan apa, Mbak? Kula perawat, Pak. Perawat itu jualan jadi SPG komputer. Jadi kita sekolah belajar itu penting untuk mendapatkan ilmu, tapi yang namanya pekerjaan itu nanti belum tentu sesuai dengan ilmu kita. Saya jurusannya adalah tafsir hadis. Jurusannya urusan Al-Quran dan hadis. Apa pekerjaan saya dulu? Pekerjaan saya dulu adalah rental komputer, ngetik komputer. Lu apa masar ke tafsir? Masar ke hadis? Orang payu nih masyarakat. Orang iso go golek duit. Apa yang saya lakukan? Saya membuat jasa untuk pengetikan komputer. Itu. Jadi yang namanya koneksi, hubungan bisa bermasyarakat itu sangat penting karena itu akan menentukan keberuntungan kita. Maka pandai-pandailah bersosial. Bersosial apa? Serawung. Bergaul. Serawung, nek wong pinter serawung, nanti akan banyak peluang yang ia dapatkan. Itu tanda yang berapa tadi? Yang keenam, 7 terakhir. Tidur cepat, bangun cepat. Bangun tepat, bukan bangun cepat. Tidurlah. Waktunya istirahat, Kalau siang hari bisa dimanfaatkan untuk bisa tidur siang, maka manfaatkan untuk tidur siang. Malam hari upayakan jangan terlalu larut malam, jangan begadang. Kamu tidur jam berapa? Jam 1. Jam 1 mesti dibuang ya. Jam berapa idealnya untuk anak sekolah? Jam 6. Jam itu Bu Tanti, Pak Ratman. Jam 10 lah. Paling enggak jam 10. Nanti ketika bangun jam 4 atau setengah 4 itu sudah gak ngantuk lagi. Tapi kalau kamu tidurnya jam 1 apalagi setengah 2, bos teler, rasa tangi. Nah, itu adalah 7 tanda anak hebat. Yang berikutnya anak-anakku semuanya, sekarang ini kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Orang Pancasila coba kowe ngerti apa wae? Kok kendang anak-anak enggak serapal Pancasila? Satu apa? 2 3 4 5 ya. Jadi anak-anak semua, kita itu
menjadi warga negara awake dhewe endi? Indonesia. Indonesia. Saya tanya, kapan lahirnya negara Indonesia? 1945. Kapan lahirnya? Siapa yang tahu hari lahirnya negara Indonesia? 17 Agustus 1945. Saya tanya, sebelum 17 Agustus 1945 dan ke belakang terus, itu apa yang ada di Indonesia? Kerajaan. Yang ada di Indonesia itu apa? Yang ada penjajahan. Berapa tahun penjajahan? 350 tahun, sekitar itu. Enggak, Pak. Jadi sekitar 1000 tahun berapa? 350. Bahkan ada yang mengatakan sampai 400. Karena di tahun di abad 16, di abad 16 itu sudah ada penjajahan. VOC itu hampir tentu. Abad berapa? Abad 16 itu sudah ada Portugis ke Indonesia. Sebelum ada negara Indonesia itu belum ada negara-negara yang ada di Indonesia itu dijajah. Apa nama sebelum ada Indonesia? Hindia Belanda. Sebelum ada Indonesia namanya apa? Hindia Belanda. Nusantara. Nusantara itu adalah bentukan dari wilayah kekuasaannya Kerajaan Majapahit. Sebelum ada Majapahit ada kerajaan namanya yang besar Sriwijaya. Oh, mau coba berarti dulu. Ya. Nah sekarang anak-anak semuanya, bahwa Indonesia lahir tanggal 17 Agustus 1945. Bayi yang baru lahir, maka negara Indonesia butuh suatu dasar yang menjadi kesepakatan bersama, agar para pemimpin nantinya, presidennya, pemerintahannya dalam memimpin negara ini bisa terarah sesuai dengan harapan masyarakat. Sesuai dengan harapan masyarakat. Kita bisa tahu bahwa negara Indonesia yang merdeka itu dari Sabang sampai apa yang terjadi, masyarakatnya satu jenis atau berbagai macam? Berbagai macam jenis suku, bangsa, bahasa, dan juga budaya, dan juga agama. Apakah masyarakat Indonesia Islam semua? Apa yang ada di Indonesia agamanya? Yaitu kepercayaannya banyak sekali, sukunya seperti suku Montiae. Bahasanya apa? Anak Sumatera sana apa? Bahasa Padang itu apa? Kalau Melayu itu yang penerapan di mana? Malaysia. Sumatera sana ada bahasa. Orang Jawa punya bahasa, orang Sunda punya bahasa, orang Madura juga punya bahasa, orang Kalimantan juga punya bahasa. Banyak bahasa yang ada di Indonesia. Sukunya juga bermacam-macam, agamanya bermacam-macam, budayanya juga bermacam-macam. Maka butuh suatu dasar yang bisa merangkum semua yang ada di Indonesia, sehingga di pitanya Garuda Pancasila itu tertuliskan apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ceritanya anak-anakku semuanya, jadi ketika sebelum kemerdekaan tanggal 29 Mei 1945 itu persiapan kemerdekaan Republik Indonesia membentuk namanya BPUPKI. Apa artinya? Badan Usaha Persiapan Badan
apa? Menyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ini tugasnya untuk merumuskan dasar negara. Ada beberapa tokoh, diantaranya adalah ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terus Pak Supomo itu ada mengusulkan integral, kekeluargaan, gotong royong. Terus Pak Soekarno tanggal 1 Juni 1945 itu pidato memperkenalkan Pancasila. Menurut Pak Karno, Pancasila itu ada kebangsaan, internasionalisme, perikemanusiaan, demokrasi, musyawarah, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Nah, pertama kali yang mengenalkan Pancasila sopo? Ya Pak Soekarno. Siapa? Hah? Tadi sudah saya sebutkan loh. Pak Soekarno. Pak Karno. Oke. Tanggal 22 Juni 1945 ada tim 9. Ada tim 9. Siapa sih ngerti tim 9 ngomong? Pak Soekarno. Aku rapal. Soekarno. Ono Pak Karno, Hatta. ono Wahid Hasim, ono Ki siapa kae? Bagus kae? Ahmad Subarjo. Siapa? Enak lho, Pak Ahmad Subarjo. Loh, anak to. Halo, tim 9 ini siapa? Pak Karno, Pak Hatta, terus Maramis, Abi Kusno, Cokro, Sujoso, Abdul Karim Mudakir, Haji Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo. Siapa sering Mas? Siapa sering? Mas berapa? Kelas 8. Berarti nyantol ya. Iya no. Itu tim 9. Tim 9 itu merumuskan Pancasila, namanya apa yang terkenal? Di situ nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa dan mewajibkan setiap pemeluk agama Islam untuk menjalankan syariat Islam. Namanya apa? Apa? Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu terkenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, itu tim 9 itulah nanti yang mengerucut terus menjadi Pancasila. Maka tanggal 18 Agustus dari rumusan Piagam Jakarta itulah menjadi Pancasila. Hanya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan bagi umat Islam wajib menjalankan syariat agama Islam itu dihapus dengan apa? Dihapus dengan dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya, kapan Pancasila lahir? 1 Juni. Mulai disahkan. Nek dikenalkan 1 Juni. Kapan disahkan? Tanggal 18 Agustus 1945. Itu awal pertama kali Pancasila dikenalkan. Nah, sekarang anak-anakku semua, ideologi yang ada di Indonesia, kowe ngerti ora ideologi ini? Republik. Diomong ideologi, aku ngomong bolak-balik ideologi. Kamu paham gak ideologi? Republik. Ya, ideologi itu apa? Ideologi itu suatu keyakinan, suatu ajaran. Itu namanya ideologi atau falsafah hidup, pandangan hidup. Dalam hal negara Republik Indonesia, maka ideologi itu suatu, istilahnya tua, suatu falsafah, suatu pandangan hidup. Di Indonesia yang berkembang pada waktu itu, ideologinya ada nasionalisme. Apa nasionalisme? Cinta tanah air. Yang mementingkan persatuan dan kesatuan dengan mengesampingkan perbedaan ras, suku, bahasa, dan agama. Itu namanya Pak Karno dan Muhammad Yamin. Pokoknya yang penting Indonesia bersatu. Ora usah mikir agamane apa, ora usah mikir apa-apa, sing penting kabeh wong sak Indonesia iso bersatu. Itu paham nasionalis.
Nasakom, nasionalis dan agama tokoh agama kepengen Indonesia ini menjadi negara Islam, syariatnya Islam, hukumnya hukum Islam. Ini termasuk tokohnya Haji Wahid Hasyim. Siapa? Horo, sing ngerti Haji Wahid Hasyim ki? Loh, ana sing ngerti ora? Siapa Haji Wahid Hasyim? Wahid Hasyim beda dengan Hasyim Asy'ari loh. Oh, Wahid Hasyim itu putranya Mbah Haji Hasyim Asy'ari. Sapa sing ngerti? Wahid Hasyim itu bapaknya Gus Dur, Menteri Agama yang pertama, Haji Wahid Hasyim. Ini termasuk tokoh negara mau mendirikan negara Islam, syariat Islam. Ada juga yang mempunyai pandangan Indonesia ini biar keadilannya merata, kekayaannya merata. Ada yang mempunyai paham sosialisme atau marxisme atau komunisme. PKI. Siapa tokohnya? Siapa tokohnya? Jare memperingati PKI. Walid. Siapa PKI itu? Walid. Hah? Siapa PKI yang ada di Indonesia yang masuk sejarah dulu? Siapa tokoh-tokohnya? Walid. Ada Muso. Mana siapa? Aidin. Untung. Sama mana? Ustaz. Semaun. Nah, itu tokoh-tokoh PKI Joseph Stalin menginginkan bahwa kekayaan negara, kekayaan itu milik bersama. Tidak ada kaya, tidak ada yang miskin, semuanya sama. Nah, yang paling berbahaya, komunis itu tidak mempercayai adanya Tuhan. berarti cacat tuh. Nah, ini bahayanya komunis itu tidak percaya akan adanya Tuhan dan tidak menggunakan agama. Agama dianggap sebagai candu. Agama itu membahayakan masyarakat ini paham ideologi komunis. Kalau Islam menginginkan warga Indonesia semua bersyariatkan agama Islam. Cocok ora kira-kira? Halo? Negara Indonesia kalau mau dijadikan negara Islam, cocok nggak? Cocok. Sesuai nggak? Tidak, karena berbagai macam agama Indonesia. Islam tok, wah mesti bubar. Sekarang kalau Indonesia tidak beragama gimana? Ateis, bubar. Kalau Indonesia tanpa agama, tanpa rasa ngurusi agama, wis pokoknya hanya yang penting nasionalis tok, cocok nggak? Enggak. Ada lagi pahamnya namanya liberalisme, bebas, menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung kebebasan hak asasi manusia. Itu ideologi yang keempat. Yang kelima yang ditawarkan adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila inilah yang merampung dari ideologi-ideologi tersebut, maka agama itu mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga pemerintah juga ngurusi agama. Itu ada di dalam sila yang berapa? Sila yang berapa? Agama, pemerintah ngurusi agama. Nek ana bantuan go masjid, ngedeke sekolah jenenge madrasah. Terus juga kalau ada bantuan untuk gereja, pura, ada MTQ, ngurusi haji, itu sila yang berapa? Yang keberapa? Ngurusi agama loh. Ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama dilindungi. Maka bukan Allah Subhanahu wa taala tapi ketuhanan. Terus yang kedua apa? Sila yang kedua? Kemanusiaan. Kalau ada bencana alam, masalah juga pendidikan, nah, itu diurusi oleh
negara. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Apapun perbedaan yang ada, apapun agama yang ada, apapun latar belakang yang ada, yang terpenting dari itu semua adalah menjaga kesatuan dan persatuan. NKRI harga mati. Nah, ini jadi sudah tidak kamu Jawa, kamu Sunda, kamu Madura, kamu Kalimantan, kamu Sumatera, itu nggak usah dipermasalahkan. Tapi kita adalah dalam satu bingkai negara Republik Indonesia. Yang keempat, apa sih keempat? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk memilih pemimpin yang tertinggi, presiden, MPR, DPR, terus nanti ada DPD dan juga nanti ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada lurah, ada RT, RW, itu dengan menggunakan permusyawaratan. Itulah namanya sistem demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kekayaan sumber daya Indonesia ini bukan milik segelintir orang, bukan miliknya pejabat, bukan miliknya orang kaya, tapi harusnya bisa merata. Inilah ideologi yang cocok untuk negara Indonesia dan dibuktikan ketika tanggal 30 September PKI berusaha untuk membunuh para perwira-perwira, tentara-tentara, sehingga menjadi korban keganasan PKI. Maka ada pahlawan revolusi. Siapa pahlawan revolusi ini? Soekarno. Siapa? Yang dipateni PKI loh. Siapa? Ahmad Yani. Siapa mana? Nasution mati ora? Nggih. Ora toh. Ora. Ahmad Yani, terus siapa lagi? Suprapto, Haryono, Suparman, Panjaitan, Sutoyo, Katamso, Sugiono, Pire, Andreas Tendian. Terus lagi Aida Karel, Satswit. Kalau Satswit barang aku ora pakai paham ini. Ini adalah orang-orang yang gugur, yang dibunuh, ya korban kekejaman PKI. Mereka dimasukkan ke sumur, namanya lidah buaya. Lidah buaya apa lubang buaya? Bukan lidah buaya, bukan lubang buaya. Itu di mana? Ayo. Oh, dipakai itu mas. Betul Pak. Kenapa? Enggak. Di mana itu? Surabaya. Di mana? Di Jakarta ya, di Jakarta. Tanggal 30 September itulah para jenderal-jenderal itu dibunuh oleh PKI. Kalau tidak karena pertolongan Allah, maka negara kita sudah menjadi PKI. Sekarang, kalau menjadi PKI maka tidak ada MTS Jamul Muawanah. Kalau negara ini dikuasai oleh PKI, tidak ada KUA. Kalau negara ini dipimpin oleh PKI, tidak ada Kementerian Agama. Kalau dipimpin PKI, Indonesia tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak ada pondok pesantren, tidak ada gereja, tidak ada pura, apalagi wihara, tidak ada agama. Masyarakatnya semuanya sama tanpa Tuhan. Ini pun namanya ateis komunis. Maka PKI bahaya atau tidak? Bahaya. Karena PKI adalah musuh agama. PKI itu musuh agama. Orang yang berpaham komunis berarti dia tidak percaya adanya agama, dan itu akan dilaknat oleh Allah, termasuk golongan orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya
buruk-buruknya manusia dan dia akan disiksa di neraka selama-lamanya. Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, negara Indonesia ini masih dilindungi oleh Allah, tetap berideologi Pancasila, dan Pancasila itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Qul huwallahu ahad itu adalah apa? Sila ketuhanan yang maha esa. Terus ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak peduli terhadap orang miskin atau anak yatim. Maka itu adalah sila apa? Sila apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang iman, orang-orang yang sesama manusia. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal. Mereka adalah satu saudara. Itu adalah sila persatuan Indonesia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tunaikanlah amanah. Itu adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, maka kita bangga menjadi warga negara Indonesia, dan Indonesia ini, lambang Indonesia ini menjadi apa istilahnya? Oh, negara-negara lain itu iri terhadap keberhasilan bangsa Indonesia yang bisa mempersatukan berbagai macam elemen masyarakat yang berbeda-beda. Orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah sana itu kepengen belajar tentang bernegara, menjalin persatuan seperti yang dilakukan di Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dari saya, bila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Bapak Haji Khairul Ahmadi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bekal ilmu bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu terima kasih atas penyampaian dari Bapak dan Ibu. Acara terakhir penutup, marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru, karyawan dan teman-teman siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan, dan sikap dari saya cukupkan. Akhirul Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian berdoa. Sekalian berdoa.